warahmatullahi wabarakatuh. Setahun. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali di saat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka mencari keridhaan Allah, yaitu talabul ilmi, dengan merenungi firman-firman-Nya. Semoga apa yang akan kita baca, kita pelajari, kita dengarkan, kita dapat mengamalkannya serta menjadi keberkahan di dalam hidup kita seterusnya. Para jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di paruh kedua daripada bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dilipat gandakan padanya segala amal kebaikan. Yang lebih utama lagi, yaitu bulan di mana di sana diturunkan Al-Qur'anul Karim sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini dinyatakan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Tidak hanya disebutkan petunjuk bagi kaum mukminin saja, tapi bagi manusia di sini termasuk kaum mukminin, ya, orang mukmin, orang kafir, ateis sekalipun, kalau dia mau mempelajari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu petunjuk baginya, dia akan mendapatkan itu. Walaupun kalau bagi orang mukmin dia akan mendapatkan petunjuk itu untuk keselamatan si mukmin tersebut fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Akan tetapi mungkin kalau orang yang tidak beriman, dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran hanya untuk kebahagiaan hidupnya di dunia saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya Al-Quran adalah hudan linnas. Di samping secara khusus dalam surah awal surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang
sesungguhnya di antara kaum mukminin. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengetahui bahwasanya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkannya Al-Qur'an pada zaman dahulu, yaitu di kalangan bangsa Arab, dan juga setelah datangnya Islam, yaitu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum, arti bulan-bulan yang dihormati. Bulan-bulan ini bahkan orang jahiliyah pun menghormati bulan yang 4 ini. Sampai-sampai pada bulan-bulan ini mereka sama sekali tidak berani menumpahkan darah, menganiaya orang, karena memang mereka menghormati bulan-bulan ini. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian satu lagi Rajab. Ini sesuai firman Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ya ada 12 bulan ya, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ini bulan, ini nama-nama bulan, hendaknya kita juga menghafalnya ya. Jangan kita hafal atau keluarga kita, anak kita tahunya Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Tapi bulan-bulan yang ada kaitannya dengan ibadah kita, yang ada kaitannya dengan agama kita, yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, nggak ada yang hafal. Ya, padahal ini penting kita tahu adanya kewajiban Ramadan, yaitu bukan dengan menghitung bulan apakah dia jatuh bulan Juni kah, Juli kah, Agustus, tidak, tapi dengan bulan-bulan Hijriah tersebut atau bulan-bulan Qamariyah. Demikian pula ada sunnah-sunnah puasa. Tadi puasa yang wajib, puasa Ramadan. Ada juga puasa yang sunnah, misalnya Ayyamul Bid gitu. Misalnya ya, puasa di saat bulan purnama sedang besarnya, sedang saat bulan sedang purnama 13, 14, 15 daripada bulan Qamariyah tersebut. Ini adanya di mendekati pertengahan bulan Qamariyah di setiap bulannya. Kalau kita hanya mengetahui bulan-bulan Masehi, kita tidak akan tahu kapan sunnah-sunnah itu akan dilangsungkan. Demikian pula ada sunnah puasa ya, misalnya di bulan Rajab kah, atau puasa misalnya bulan Muharram kah, atau puasa ya misalnya Tasu'a dan Asyura seperti itu, atau puasa bulan haji sunnahnya. Itu semuanya tanpa kita ketahui kalau kita tidak paham tentang bulan-bulan Qamariyah tadi, kalau kita tidak hafal dengan bulan-bulan tersebut. Hal ini penting kita berikan pengetahuan terhadap keluarga kita, anak-anak kita sejak dini, supaya mereka memahami ada kaitan-kaitan antara bulan Qamariyah tersebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sungguhnya jumlah bilangan itu ya, di sisi Allah ada 12 bulan. Bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, ini adalah perhitungannya, perhitungan bagaimana peredaran bulan ya, mengelilingi bumi. Minha, katanya di antara 12 bulan tersebut, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yaitu 12 bulan. Di antara ke-12 bulan itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 bulan ini ya diterangkan ya, disebutkan di Al-Qur'an dengan hanya menyebutkan minha arba'atun hurum. Di antara ke-4 bulan itu di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rinci bulan apa itu, bulan apa saja itu, karena ke-4 bulan ini memang sudah dikenal oleh bangsa Arab, baik sebelum datangnya Islam, ya, apalagi sesudah datangnya Islam. Jadi orang-orang Arab sudah tahu sebelumnya, orang Arab jahiliyah yang mana dulu mereka sering berperang satu sama lain antara satu kabilah dengan kabilah lain. Walaupun sedang mengadakan permusuhan peperangan, ketika masuk salah satu bulan daripada bulan yang dimuliakan ini, langsung mereka menghentikan peperangannya karena menghormati bulan tersebut. Itu jadi ada bulan yang dimuliakan Allah, Asyhurul Hurum. Ada juga tanah yang dimuliakan Allah atau disebut tanah haram, itu Mekah dan Madinah. Ini juga tanah haram juga itu ya, yang ada di Mekah, yang tidak seluruh Mekah tapi ada batasnya di sana ya, di Masjidil Haram terutamanya ya, dan sekelilingnya ya. Sekarang diberikan ada tandanya di batasnya. Itu juga tempat yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini pun sejak zaman jahiliyah pun atau sebelum Islam datang, di tanah Arab tersebut atau di Mekah sudah dimuliakan, sampai-sampai diceritakan bagaimana seorang yang saling berperang pun kalau masuk ke tanah haram, seorang yang memiliki dendam satu sama lain ya, bahkan dikatakan andai kata orang tersebut bertemu dengan orang yang membunuh orang tuanya ya, kan orang ini dendam banget kalau di sana, kalau dia bunuh orang tuanya ya, sebelum jahiliyah, sebelum Islam tentunya, pasti akan dibunuh lagi tuh orang. Tapi kalau dia bertemunya kebetulan di tanah haram, nggak berani dibunuh. Tapi nanti kalau keluar, itu menunjukkan bagaimana mereka menghormati Asyhurul Hurum ini. Ada ini juga ya, mengenai Asyhurul Hurum ini dihormati pada zaman jahiliyah dan juga dalam zaman datangnya Islam juga hal tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Al-Qur'an tadi. Ya, keterangannya 4 bulan tadi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an karena memang bangsa Arab sudah familiar, sudah tahu apa yang dimaksud 4 bulan itu. Tapi juga oleh Nabi dijelaskan, diterangkan lagi, ditegaskan lagi oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya 4 bulan itu adalah salasatun mutawaliyah, kata Nabi ada 3 yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah ya. Dzulqa'dah itu setelah bulan Syawal ya, habis Ramadan Syawal terus Dzulqa'dah.
kemudian Muharram. Nah ini berturut-turut kata Nabi, salasatun sardun, 3 yang berturut-turut, wa wahidun fardun, dan 1 yang terpisah. Itu yang 1 bulan Rajab. Nah, bulan lalu, bulan kemarin nih. Sekarang Sya'ban. Itu sebelumnya adalah bulan Rajab. Jadinya itu adalah bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang dilarang di bulan itu melakukan peperangan. Tapi kita lihat sekarang bagaimana bulan kemarin, bulan Rajab, kita lihat di Timur Tengah peperangan tetap saja berlangsung. Pembunuhan terhadap anak-anak, wanita tetap saja berlangsung. Ini dapat membuka bagaimana ya Al-Quran berjalan, ya dibacakan, bahkan diucapkan, dihafalkan, akan tetapi pelaksanaannya tidak dikerjakan. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini enggak termasuk di dalam keempat bulan tadi. Ya. Bulan Ramadan asalnya adalah bulan yang biasa, ya, seperti bulan-bulan yang lain, dan tidak termasuk di antara keempat bulan yang dimuliakan oleh Allah tadi. Kok bulan Ramadan kenapa menjadi mulia? Kenapa Allah muliakan bulan ini spesial? Ya, bahkan melebihi daripada bulan-bulan yang 4 tadi. Ya, dalam hal ya di mana dilipat gandakan amal perbuatan. Itu tiada lain. Bulan ini menjadi mulia adalah karena pada bulan ini diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kitab suci kalamullah, firman Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi bahkan segala makhluknya. Bulan dimuliakan, bulan yang 4 tadi dimuliakan adalah karena Allah memuliakannya. Maka bulan Ramadan ini, bulan yang mana diturunkannya Al-Quranul Karim, juga ya, ini menjadi mulia karena di situ diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, dan Al-Furqan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Ini Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, diturunkannya di bulan Ramadan, petunjuk bagi manusia, bahkan apalagi bagi kaum mukminin yang meyakini dan mempercayai bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, yang meyakini dan mempercayai bahwasanya setiap membaca Al-Quran Allah akan berikan ganjaran bagi setiap huruf yang dibaca, bukan ayat-ayatnya saja. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun kamilah wal hasanatu bi'asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna, hasanatun kamilah, wal hasanatu bi'asyri amthaliha. Sebaliknya setiap satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf.
kata Nabi tadi, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran ini, dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lalu Rasulullah tegaskan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baru saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca a'udzu juga itu perintah Allah. Ya, itu juga bagian dari ayat Quran. Sudah berapa huruf yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf di dalam tulisan Bismillah. Ya, itu juga Bismillah bagian daripada ayat Quran. Kemudian kita baca Alif Lam Mim. Nah itu sudah ditambah lagi 3 huruf. Jadi begitu banyak pahalanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang yang mau membaca Al-Quran. Begitu besarnya janji Allah, begitu banyaknya hadis-hadis yang menganjurkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang fadilah membaca Al-Quran ini. Ya tentunya tiada lain agar supaya kita akrab dengan Al-Quran, agar supaya Al-Quran ini benar-benar menjadi hudan, menjadi petunjuk jalan hidup kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, dan Rasulullah pun menganjurkan kepada kita untuk senantiasa jangan meninggalkan membaca Al-Quran ini. Ini tiada lain adalah supaya agar kita akrab dengan Al-Quran, dan juga setelah membacanya bukan hanya talaffuz, artinya kita mengucapkan bacaan-bacaannya, ya, karena memang membacanya saja itu sudah merupakan ibadah, ya. Tapi setelah itu tahapan berikutnya kita harus berusaha untuk memahami makna dari Al-Quran Karim tersebut. Jadi bukan saja berhenti sampai taraf membacanya. Ya, memang membacanya, ya, membaca saja dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda, ya, berbeda sekali kita membaca buku-buku agama yang lain. Apakah itu buku hadis, atau itu buku sirah, apakah itu buku akhlak, atau buku apa saja. Membaca buku tersebut tidak dinilai ibadah dalam arti sama seperti Al-Quran, setiap huruf diberikan ganjaran. Ya, kalau dalam kita mempelajari ilmu, ya tentu secara globalnya kita akan mendapatkan pahala dalam hal mempelajari ilmu tadi. Tapi membacanya itu tidak dihitung ibadah. Tidak seperti Al-Quranul Karim, membacanya adalah bagian daripada ibadah. Nah, ini apa tujuannya supaya kita ini, kenapa kita harus membaca Al-Quranul Karim, sering-sering baca Al-Quran, akrab, ya. Setiap hari kita harus, ya, akrab dengan Al-Quran, ya. Terkadang kita sekarang lebih akrab sejak bangun tidur kita baca ini media sosial, ya. Tapi Al-Qurannya walaupun ada di situ sih kita tidak akrab bacanya. Padahal membacanya adalah ibadah. Apakah hanya sampai taraf membaca saja kita ini akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran tersebut? Tentunya kita harus lebih dari itu. Memang membacanya sudah merupakan suatu ibadah yang sangat
besar pahalanya di sisi Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ya orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ini Al-Quran, mereka baca dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, para mufassir menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan sebenar-benarnya bacaan. Arti kita membaca kitab suci dengan bacaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bacaan yang sebenar-benarnya ini, yang taraf pertama adalah kita membacanya dengan memperhatikan makhrajnya, dengan memperhatikan panjang pendeknya, dengan memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Ya, kita baca seperti itu tahap pertama. Kemudian ya, yang dikatakan membaca dengan sebenarnya tidak sampai situ. Nah, setelah itu kita berupaya memahami apa yang kita baca tersebut, ya, memahami arti daripada apa yang kita baca. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya Quran yang diterjemahkan. Ya, ini adalah merupakan sarana yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Ya, memang akan terus dengan kemajuan zaman, rahasia-rahasia Al-Quran akan terus terungkap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Al-Quran yufassiruhu zaman. Al-Quran nanti akan ditafsirkan oleh kemajuan zaman itu sendiri. Makin kesini makin terungkap, tergali apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan alhamdulillah sekarang banyak terjemahan juga tafsir sebanyak ada yang diterjemahkan. Arti untuk memudahkan kita mengetahui, memahami firman-firman Allah. Memang firman-firman Allah ini Allah Subhanahu wa taala setelah nyatakan di dalam Al-Quran sampai 4 kali dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk jadi peringatan, untuk pengingat, untuk jadi pelajaran. Allah yang katakan walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Jadi jangan dibilang Al-Quran ini sulit. Tidak. Allah kok yang telah mengatakan itu. Allah yang tahu tentang kemampuan kita, karena Allah yang menciptakan kita. Biasanya pabrik yang mengeluarkan produk tertentu diberi, kemudian dibuatkan manual book, kan, buku manual untuk petunjuk bagi orang mengoperasikan produk tersebut. Tentunya yang paling tahu tentang produk tersebut adalah pabrikan yang membuat pabrik tersebut. Ya, spare partnya harus pakai spare part apa? Pabrik yang itu dari pabrik yang terusnya mengeluarkan produk tersebut. Nah, kita ini yang buat Allah Subhanahu wa taala, yang penciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakan. Tentu Allah yang paling tahu tentang kapasitas kita, kemampuan kita, otak kita sampai di mana. Allah tahu. Oleh karena itu kalau Allah bilang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk jadi peringatan, pasti mudah. Ya. Kalau Allah sudah katakan lalu kita nggak percaya, wah ini sulit, kita nggak bilang. Memang ada ayat-ayat yang sulit. Kalau ada yang ayat yang sulit, kita disuruh tanya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Silahkan bertanya kepada ahlul Quran kalau kamu ada yang nggak tahu. Tapi secara umumnya ini mudah. Tapi di akhirnya Allah katakan fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk sebagai pelajaran, peringatan. Ya. Fahal mim muddakir. Apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Jadi tinggal kemauan kita. Biasanya orang yang susah itu karena nggak ada kemauan. Tapi kalau orang yang ada kemauan mendapatkan
petunjuk Allah, ini firman Allah untuk kehidupannya dia sehari-hari, untuk menjalani kehidupan ini, Allah akan mudahkan. Jadi tergantung, diserahkan kepada siapakah kita, apakah kita mau atau tidak. Fahal min muddakir, Allah tanya, tinggal terserah mau nggak kita seperti itu. Ini kembali, jadi tahapan berikutnya adalah memahami isinya, ya. Dan memahami setelah kita baca sudah, paham sudah, ya, tentu tahap berikutnya kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, ini baru yang dikatakan membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebagai ilustrasi akan kemuliaan Al-Quranul Karim, kalau kita Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk, ya, tapi kita nggak tahu apa isinya. Ini katanya petunjuk, tapi kita nggak paham, nggak mau memahami Al-Quran ini. Apakah ini bisa jadi petunjuk kita atau tidak? Tentunya nggak bisa. Demikian pula sebagai contoh, bintang-bintang itu yang ada di langit disebutkan juga dalam Al-Quran, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang orang bisa mengambil petunjuk. Ya, kalau zaman dulu belum ditemukannya kompas, mereka kalau orang-orang yang itu para pelaut atau orang yang berjalan di padang pasir nggak tahu arah, dia lihat, pelajari bintang, tata letak bintang, dia tahu arah, dia bisa tentukan arah. Tapi kalau nggak paham tentang bagaimana membaca bintang tersebut, walaupun kita lihat bintang itu indah, bintang itu begitu megahnya, tapi kita nggak ngerti, ya, apakah bintang tersebut bisa jadi petunjuk jalan? Ternyata tidak. Ya, jadi untuk bisa mengetahui, memanfaatkan bagaimana bintang ini sebagai petunjuk jalan, kita harus ngerti tata letaknya, terpelajari. Nah, begitu juga Al-Quranul Karim. Ya, jangan hanya berhenti dalam tahap membaca kemudian menghafalkan, akan tetapi tingkatkan kepada pemahaman, dan selanjutnya adalah mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini adalah merupakan bulan penggemblengan bagi rohani kita, bagi mental kita, merupakan madrasah atau training center selama 1 bulan. Manfaatkanlah sebaik-baiknya dalam membersihkan hati kita, mempelajari ayat-ayat Allah, membacanya, dan juga mengamalkannya, agar supaya keluar dari bulan Ramadan benar-benar hati kita menjadi bersih, ilmu kita menjadi bertambah, ketakwaan kita menjadi bertambah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.